Guys, ada nggak sih yang namanya kebetulan itu? Kebetulan atau direncanakan kayaknya beda-beda tipis ya. Itu kalau kita berbicara tentang kejahatan. Ada beberapa kebetulan yang terjadi di Bollywood berikut ini yang tidak direncanakan, tetapi terjadi secara kebetulan yang sangat membingungkan. Mulai dari ulang tahun hingga kematian seleb Bollywood sekalipun. Berikut informasi selengkapnya. Pertama, ada kesamaan mengerikan dari dua aktris Bollywood yaitu Sridevi dan Priya Rajvansh. Ini sungguh sangat mengejutkan karena keduanya kebetulan ditemukan meninggoy di kamar mandi. Keduanya dinyatakan meninggal karena serangan jantung atau henti jantung sebagai pengamatan awal medis. Namun keduanya tampaknya telah mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Menurut laporan juga dikatakan bahwa ada jejak alkohol di tubuh Sridevi. Kalau itu belum aneh guys, kebetulan yang berikut ini pasti buat kamu akan berpikir keras nih. Priya Rajvansh memainkan peran Hir dalam film Hiranja pada tahun 1970. Dan Sridevi juga memainkan karakter Hir dalam Hiranja pada tahun 1992. Selanjutnya kebetulan keduanya adalah wanita kedua atau istri kedua dari pria yang sama-sama adalah anak pertama di antara tiga bersaudara yang terkenal. Ya guys, suami Priya Rajvansh adalah Chitan Anand, kakak tertua dari Dev dan Vijay Anand. Sementara suami Sridevi adalah Bonnie Kapoor, kakak tertua dari Anil Kapoor dan Sanjay Kapoor. Selanjutnya kebetulan lagi Priya ditemukan meninggoy secara alami pada awalnya. Namun terbukti ternyata ia dibunuh setelah buktinya ketahuan. Sama dengan konspirasi kepergian Sridevi, meskipun belum terbukti ada kesengajaan di dalamnya. Kebetulan berikutnya adalah meninggalnya Feroz Khan dan Vinod Khanna di tanggal yang sama. Banyak persahabatan yang telah kita lihat di Bollywood dan hanya sedikit di antaranya yang bersahabat dengan ikhlas. Dan Feroz Khan dan Vinod Khanna adalah sahabat yang paling kuat ikatannya. Persahabatan Vinod Khanna dan Feroz Khan begitu kuat sehingga mereka meninggal pada tanggal yang sama. Sungguh aneh bahwa Feroz Khan meninggal pada tanggal 27 April 2009 karena kanker paru-paru. Kabarnya beberapa hari sebelum kematian Feroz Khan, Vinod Khanna bersama Dharmendra mengunjunginya di rumah sakit tempat ia dirawat. Sedangkan Vinod Khanna juga meninggal pada tanggal 27 April 2017 karena kanker kandung kemih. Kedua superstar dan sahabat karib ini meninggal dunia di hari yang sama dengan selisih waktu 8 tahun. Sedikit info saja guys, kedua aktor ini bekerja pertama kalinya pada tahun 1976 di film Shankar Shambhu. Film itu gagal dan 4 tahun kemudian mereka bersama lagi di film Kurbani yang sukses besar hingga membuat film Rishi Kapoor Cars jatuh terpuruk. Rishi Kapoor bahkan dirawat di rumah sakit karena kejatuhan filmnya itu karena Kurbani. Tahun 86 Vinod Khanna berhenti main film dan mulai menjadi pengikut keyakinan yang bernama Osho. Meski begitu pada tahun 1988 sahabatnya Feroz Khan memintanya untuk kembali bermain di filmnya. Itu adalah film Dayavan yang merupakan kolaborasi terakhir mereka berdua sebagai aktor dan sutradara film. Biasanya memang kerap kali terjadi kalau ucapan adalah doa ya guys. Seperti yang dialami oleh sutradara Anurag Basu ketika ia menulis suatu cerita tentang ayahnya. Satu waktu sutradara ini mengalami kesulitan untuk membuat adegan kematian dalam salah satu serial televisinya. Lalu untuk mendapatkan emosi dan konsep yang tepat, dia membayangkan dirinya dan ayahnya dalam adegan tersebut. Membayangkannya bukan yang baik-baik guys, melainkan dia membayangkan kalau ayahnya itu meninggal dunia. Konsepnya mungkin ia sudah dapatkan, tetapi pada malam hari siapa sangka ayahnya meninggal dunia betulan. Hal itu membuat Anurag menjadi sangat berduka dan sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kabarnya di malam sebelum ayahnya meninggal dunia, Anurag Basu masuk ke dalam kamar ayahnya tersebut dan memeluknya karena ia menjadi emosional dengan adegan yang ia bayangkan tersebut. Tak lama setelah menulis adegan itu, ayahnya terkena serangan jantung. Karena hal itu, Anurag sepenuhnya menyalahkan dirinya atas kepergian ayahnya. Dan sekarang ia mulai takut untuk mengerjakan naskah film. Dia hanya akan menjadi pengarah film kalau berdasarkan naskah dari orang lain.
Beberapa film yang terbaik yang pernah dibuat olehnya adalah seperti Barbie, Live in a Metro, Jaga Jasus, Kites hingga Gangster di antaranya. Akshay Kumar pernah menjalin hubungan yang bisa dikatakan main-main kepada Shilpa Shetty, hingga Shilpa menjadi bodoh menyerahkan keawan-awanannya kepada Akshay dengan sangat mudah. Sekarang ia bahagia menikah dengan pria duda yang kaya raya Rajkundra. Tahukah kalian kalau Rajkundra dan Akshay Kumar memiliki tanggal kelahiran yang sama? Mereka sama-sama lahir pada tanggal 9 September. Hanya bedanya Akshay Kumar lebih tua 20 tahun daripada Rajkundra. Jadi ya, setiap Shilpa merayakan hari ulang tahun suaminya, pasti dia juga akan teringat kepada mantan terindahnya tersebut. Ya, kalau Shilpa tahu tanggal lahir Akshay Kumar ya guys. Walaupun antara Akshay dan Raj ada hubungan antara mantan kepada Shilpa, faktanya dua pria ini saling akur satu sama lain loh. Akshay Kumar dan Rajkundra adalah rekan bisnis dan pernah menjadi co-owner dari Bestil TV, sebuah saluran teleshopping punya selebriti pertama di India. Saluran ini menjual produk-produk gaya hidup, kesehatan, fashion hingga kecantikan. Dibandingkan Akshay dan Shilpa, Akshay dan Ravina jauh lebih membuat greget loh guys. Kemarin Mimin sudah infokan kalau bukan kebetulan anak pertama Akshay dan juga anak pertama Ravina sama-sama memiliki rahasia di baliknya. Di mana Araf adalah gabungan nama depan dari Akshay dan Ravina, begitupun dengan Rasha yang merupakan gabungan dari nama depan Ravina dan nama belakang Akshay. Wah, bukan kebetulan ya kalau dua mantan terindah Akshay Kumar ini masih berhubungan satu sama lain di kehidupan nyatanya. Siapa yang menyangka kalau insinyur yang membangun Menara Eiffel dan Patung Liberty adalah kakek dari seorang aktris Bollywood? Dia adalah Kalki Koechlin, di mana kakek buyutnya lah yang menjadi kepala insinyur pembangunan Menara Eiffel dan Patung Liberty. Namun aktris Bollywood Kalki ini bukanlah orang asli India guys. Kedua orang tuanya adalah orang Prancis dan mereka berpindah ke India setelah memeluk agama Hindu. Sebagai aktris sendiri, Kalki punya nama yang cukup besar dan pernah menjadi istri dari sutradara ternama Anurag Kashyap. Baru beberapa tahun lalu keduanya bercerai. Nah, kalau kamu pernah menonton film Ye Jawani, Hai Diwani, Gully Boy dan Zindagi Na Milegi Dobara, pasti kalian mengenal aktris berkulit putih ini. Dia satu-satunya aktris Bollywood yang penampilannya bule banget dan seringkali menjadi pemeran utama di film India. Aktingnya memang bagus guys, dan Mimin adalah salah satu fans dari aktris berbakat ini karena dia fasih banget dalam berbahasa Hindi. Semua filmnya bagus-bagus kecuali yang Mimin sebutkan tadi itu memang sih gagal di box office. Hanya karena ceritanya yang tak biasa, dimana kita tahu Bollywood belum siap menerima kisah-kisah tak biasa seperti yang dibintangi oleh Kalki kebanyakan di filmnya. Aktris Vidya Balan menikah dengan produser besar Siddharth Roy Kapoor, kakak dari Aditya Roy Kapoor pada tahun 2012. Dan seperti kebetulan, filmnya Shadi Ki Side Effect, suami Vidya Balan di film tersebut juga bernama Siddharth Roy Kapoor yang diperankan oleh Farhan Akhtar. Meskipun film itu rilis pada tahun 2014, 2 tahun setelah Vidya menikah, namun faktanya 5 tahun sebelumnya Farhan Akhtar sudah menulis naskah film tersebut beserta nama-nama karakternya lebih dahulu. Info saja guys, Siddharth dan Vidya pertama kali bertemu di acara penghargaan Filmfare dan langsung cocok satu sama lain. Lokasi syuting No One Killed Jessica adalah saat cinta bersemi di antara pasangan ini. Dan meskipun Vidya adalah istri seorang produser ternama Bollywood, dia tidak maruk untuk dijadikan bintang film. Beberapa orang percaya bahwa Madhuri adalah Madhubala kedua yang lahir. Nah, gimana ceritanya tuh guys? Jadi ada beberapa kebetulan-kebetulan yang cukup mencolok. Kita mulai seperti dari kesamaan usia mereka saat sukses. Baik Madhuri ataupun Madhubala, keduanya sukses di umur 29 tahun dengan Mughal e Azam dan juga Hum Aap Ke Hai Kaun. Baik Madhuri dan Madhubala, keduanya memiliki ayah di mana huruf depan mereka sama-sama berhuruf P. Begitupun dengan kedua ibu aktris ini, nama awal ibu mereka diawali dengan huruf M.
Kalian koreksi lagi ya guys, siapa tahu Mimin ada salah tebak tuh. Namun apa yang lebih mirip pada keduanya ialah cara mereka menerangi layar lebar. Cara keduanya menampung 1000 emosi, cara senyum mereka membuat dunia terhenti sejenak, dan cara menari mereka sama-sama diakui di zaman mereka masing-masing. Madhuri selalu dikenal dengan senyuman yang paling terindah di Bollywood. Begitupun dengan Madhubala di zamannya, semua pria lawan mainnya mengatakan bahwa senyuman Madhubala bisa mengalihkan dunia mereka. Cukup menarik juga bahwa kedua nama aktris ini diawali dengan nama Madhu. Nama Madhu di India berarti madu, sesuatu yang manis pastinya. Nah seperti itulah guys, apakah ini hanya satu kebetulan atau hal biasa yang terjadi antara dua orang yang punya takdir yang hampir sama? Siapa yang menyangka kalau Bodyguard Shah Rukh Khan pernah menjadi aktor film? Ya, Bodyguard Shah Rukh Khan yang bernama Ravi Singh ini sebelum bekerja dengan Shah Rukh Khan, ia bekerja dengan Salman Khan di film Dabangg. Ravi di film Dabangg berperan sebagai salah satu anggota kepolisian yang dipimpin oleh Salman Khan. Dan faktanya pada saat membintangi film Dabangg tersebut, Salman dan Shah Rukh Khan lagi konflik. Kedua aktor ini punya masalah pribadi sehingga tidak berteman untuk beberapa waktu. Entah siapa yang kemudian merekomendasikan Ravi untuk menjadi bodyguard Shah Rukh Khan. Ravi sendiri telah bekerja dengan Shah Rukh Khan sudah lebih dari 10 tahun loh. Dia adalah bodyguard dengan gaji tertinggi di Bollywood. Per bulannya ia dibayar sebesar 2,7 crore atau setara dengan 5,4 miliar rupiah. Bayarannya ini melebihi aktor-aktor wanita yang cukup populer, bahkan beberapa aktor pria populer yang baru merintis karir. Ravi hanya berfokus pada tugasnya dan keselamatan keluarga Shah Rukh Khan. Setelah menjadi pengawal Shah Rukh Khan, Ravi Singh menjalani kehidupan yang sangat tertutup. Pakaiannya hampir selalu seragam, kaos hitam atau biru tua sederhana, celana denim, dan kacamata hitam yang mencerminkan keseriusan profesinya. Ia jarang terlihat tanpa penutup telinga dan selalu waspada, bahkan dalam suasana santai. Sonu Nigam membuat wanita-wanita meleleh karena suaranya yang sangat merdu. Sonu yang lain ada Sonu Sood, salah satu aktor Bollywood terhot yang banyak digemari oleh wanita-wanita. Tahu nggak kalau kedua pria ini tidak hanya berbagi nama depan yang sama loh, namun juga tanggal lahir mereka sama, yaitu pada tanggal 30 Juli. Dan ternyata tahun lahir mereka juga sama loh guys, yaitu pada tahun 1973. Yang berarti dua Sonu ini sama-sama berusia 51 tahun saat ini. Wah, ini satu kebetulan yang cukup menarik ya. Kebetulan yang lainnya adalah ketika Shahid Kapoor membintangi satu film berjudul Rajkumar, sementara Rajkumar Rao membintangi film berjudul Shahid. Kejadiannya sangat membingungkan soalnya kedua film ini yang dibintangi oleh dua aktor ini rilis di tahun yang sama 2013. Shahid tidak memenangkan penghargaan apa-apa untuk perannya di film Rajkumar. Sementara Rajkumar di film Shahid mendapatkan penghargaan nasional untuk aktor terbaik. Sepertinya judul Shahid untuk Rajkumar Rao adalah satu keberuntungan nih guys. Sebaliknya judul Rajkumar untuk Shahid adalah satu hal yang tidak memberi manfaat apa-apa kepadanya. Terlepas dari Deepika insecure kepada Alia, ternyata Deepika adalah role fashion Alia loh. Sudah sangat berkali-kali Alia terlihat mengenakan gaun yang sama dengan Deepika. Ingat saat Deepika memakai gaun bola hijau ini saat hadir di Cannes 2018, Alia memakai kostum yang sama kemudian untuk photoshootnya. Jas elegan berwarna putih meski bukan dari pencipta yang sama, Alia terlihat mengenakan rancangan yang mirip dari Zara punya Deepika. Syarara hijau Deepika menjadi terkenal saat ia memakainya untuk satu pesta. Lalu Alia Bhatt beberapa waktu kemudian memakai syarara berwarna hitam dijumpai oleh paparazzi. Kostum putih oversize dengan celana hitam pendek kembali menjadi booming di tubuh Deepika. Beberapa saat kemudian Alia dijumpai dengan kostum yang sama, bahkan sepatu yang juga sangat mirip loh. Biru dan hijau bukan satu kebetulan antara Deepika dan Alia Bhatt. Tentu di pikiran orang yang memakai duluan adalah pencetusnya ya kan, dan dia adalah Deepika. Kostum pink ala Barbie Deepika dipakainya saat promosi film suaminya Ranveer. Beberapa waktu kemudian Alia memakai blazer pink yang hampir serupa di peluncuran filmnya juga.
2022 Alia memakai gaun putih panjang ini untuk satu acara yang pernah dipopulerkan sebelumnya oleh Deepika Padukone pada tahun 2019. Kostum bubble-bubble leher terbuka antara Deepika dan Alia senada tapi tak cukup serupa sih. 2018 Deepika memakai sari warna-warni corak yang sangat indah, dicontek pula oleh Alia saat beberapa waktu kemudian. Anting dan setilan rambutnya pun mereka sama. Terakhir karena berasal dari desainer yang sama, merah atau putih tentu sama-sama menariknya. Nah, menurut kalian apakah ini aksi meniru atau terjadi karena kebetulan yang berkali-kali? Coba dong komen di bawah guys.